Kalau sebelumnya kita ngebahas tentang parfumnya Fadly Faisal, nah hari ini kita udah kedatangan atau lebih tepatnya kita beli sendiri parfum dari Agnes Monica yang bernama Reve. Reve, apa? Ya pokoknya itulah. So seperti apa reviewnya? Kita langsung masuk aja di Kapan Lagi Review. Jadi seperti yang kalian lihat, ini parfumnya masih dalam bentuk kemasan dari seller gitu kan. Dan kita belinya juga dari warung hijau, toko Pak Edi. Nah itu. Dan sebenarnya sih juga ya bukannya masih kesil sih. Kita sebenarnya tadi udah sempat buka juga gitu kan. Cuma buat ngelihat kayak apa sih penampilannya. Dan yep, kalau dari seller sendiri ini sebenarnya udah enak ya karena dia kan pakai double box gitu kan. Maksudnya box yang luar sama box dari produknya sendiri dan di bubble wrap gitu. So ini langsung aja. Nah jadi ini dia penampilan pertama dari Reve. Apa sih bacanya? Ada yang tahu? Reve ya. Di sini kemasan ya itu botolnya 100 ml gitu kan. Dan yep seperti yang kalian lihat ini masih segel. Kalau dari kayak atas, kiri kanan sama bawah nggak ada apa-apa ya. Selain yang di bawah ini tuh ada keterangan untuk expire date-nya gitu. Nah ini hal yang lucunya, jadi ketika gue nyari-nyari tentang parfum ini, ada salah satu orang yang mereview parfum Agnes Monica di tahun 2020. Tapi produknya sendiri ternyata udah kadaluarsa tahun 2019 gitu. Yang gue pikir pada saat itu, kayak ini parfum udah nggak ada deh gitu kan. Atau mungkin memang sudah stop produksi, ternyata masih diproduksi gitu. Nah jadi makanya ini untungnya kita dapat yang expire-nya masih panjang ya, tahun 2026. Dan selebihnya udah sih, didominasi sama warna hijau, depannya cuma ada tulisan kayak begini, Agnes sama nama produknya. Nah daripada kelamaan, kita langsung lihat aja isi dalam kotak. Jadi ini adalah penampakan pertama dari parfumnya Agnes Mo yang bernama Reve gitu kan. Seperti packagingnya juga, ini warnanya hijau. Cuma kalau misalnya untuk kalian gitu yang suka dengan wewangian atau parfum, apa bilangnya? Parfumholic, parfumlicious. Ya sahabat parfum lah gitu. Mungkin ketika kalian ngelihat packaging pertamanya ini, kalian akan langsung mengingat brand bernama Avicenna. Pokoknya Avicenna deh yang diamond. Itu botolnya kurang lebih seperti ini bentuknya. Untuk kualitas printnya ya oke sih. Untuk kualitas print yang di botolnya sendiri oke. Dan di botolnya itu udah nggak ada keterangan apa-apa selain tulisan Agnes, terus EDP, sama dari brand parfumnya sendiri ya, si Reve ini. Kalau misalnya kita buka tutupnya, ini kita kan bakal langsung nemu si apa? Ini apa ya namanya bilang ya? Pencetan spraynya ya. Ya pokoknya buat spraynya itu deh. Nah, untuk si spraynya ini kayaknya kita lihat dulu ya. Apakah bagus apa enggak semburannya? Semburan. Biasanya kan ada nih kalau yang apa murah-murah gitu ya. Si spraynya ini tuh kayak dia nyebar gitu kan, tapi kayak masih ada yang netes gitu loh. Gitu kan. Jadi emang kita coba lihat aja ya. Kok tidak? Oke sih. Oke sih. Maksudnya kalau kalian tadi kelihatan di kamera, si spraynya sih oke lah, karena tidak ada sisa-sisa yang turun dari si apa lubang spraynya gitu kan. Jadi untuk tombol semprotnya sih tombol semprot. Jadi untuk tombol spraynya ini bagus sih, oke lah gitu. Bukan beberapa, lebih tepatnya dia punya banyak notes gitu kan. Nah notes yang paling ke notice nih untuk sebagai Nah kok kayak mau sampo ya? Sorry. Kalian cium? Fadly lebih enak mana? Itu apa nih? Ini sih. Nih. Oke. Di sebenarnya sih yang gua tahu ya, kalau yang gua baca-baca unisex. Tapi kalau ngelihat, kalau dari baunya sih setelah kita cium ya, kenapa gue gini lagi? Betul gitu kan, kayak habis dari pasar gitu ya belanja buah.
Oke, jadi untuk si Reef sendiri gitu kan, dia punya beberapa notes yang utama adalah kayak di top notes-nya itu dia punya pineapple, mango, orange, dan dewberry. Untuk hard notes-nya sendiri, dia tuh lebih kayak ke jasmine, freesia, prune, water lily, tea rose, cassis, dan passion fruit. Sedangkan untuk base notes-nya atau yang paling dasarnya itu dia ada kayak musk, amber, peach, dan karamel serta vanilla. Nah, tapi kalau yang tadi udah kita semprot gitu kan, pas yang udah di spray tadi, dan kebetulan baunya juga ninggal gitu di tangan. Hal pertama yang gue notice ini tuh lebih dominan di top notes sama hard notes-nya. Dalam artian wangi-wangian kayak floralnya, terus sama kayak si fruity-nya itu lebih berasa, ya nggak sih? Sebenarnya sih bisa dibilang ini segar gitu, karena ya balik lagi poin yang tadi gue bilang, top notes sama si hard notes-nya itu lebih dominan gitu, kayak floralnya, terus juga kayak fruity-nya. Ya setelah di spray gitu kan, after apa ya bilangnya, after taste-nya, ya kayak after taste-nya gitu lah, atau scent apa yang tertinggal, itu sih menurut gue kayak ya manisnya dapat sih. Cuma kalau kayak untuk wangian kayak karamelnya atau vanilanya, itu sebenarnya nggak terlalu berasa. Justru lebih ke arah kayak musknya, terus peach-nya juga, nah itu emang dapat gitu. Jadi si parfum ini tuh tidak ada keterangan kayak longevity-nya tuh berapa jam, terus maksudnya dalam artian kayak ketahanannya ya ketika dia disemprot gitu kan. Ini tuh sebenarnya walaupun tidak ditulis ya secara keterangannya, dan gue juga tidak menemukan keterangan baik longevity-nya, projection-nya, dan yang wangian yang ditinggalkan. Tapi ini bisa dibilang oke sih, ya nggak sih? Maksudnya kalau dari kalian sebagai kaum hawa, ini oke nggak? Pilihan nggak sih? Oke. Inilah kenapa untungnya saya ditemani oleh teman-teman dari kaum perempuan gitu kan. Seenggaknya kita dapat POV yang berbeda gitu. Jadi kalau dari si Lara sama si Dea, mereka sih bilang wewangiannya Agnes ini, yang Reef ini, itu sebenarnya sangat familiar ya, bener ya, gitu kan. Jadi ya kalau dipakai gitu untuk perempuan ya oke-oke aja gitu. Cuman apakah ini menjadi pilihan utama? Enggak juga ya, gitu kan. Karena kalian udah ngerasa ini terlalu familiar gitu, wewangiannya gitu. Apakah untuk cowok mau memakai ini? Maksudnya gue sebagai cowok mau memakai parfum ini? Gue rasa sih enggak sih ya, gitu kan. Takutnya sih gue salah ini aja, maksudnya takut pas ketika gue pakai, gue lewat gitu kan, ada orang lain kayak, wah ini bau perempuan mana nih gitu kan, kok harum gitu wanginya gitu. Pas noleh, wah ternyata pria gitu kan. Jadi kayaknya sih ini emang bukan apa ya, bukan pilihan buat pria juga gitu. Walaupun dari beberapa review atau misalnya dari beberapa artikel yang gue baca, sebenarnya ini unisex gitu. Tapi kalau emang kalian pria yang suka wewangian yang segar gitu kan, terus juga yang punya top notes atau hard notes-nya kayak yang fresh gitu kan, terus juga yang benar-benar apa ya, kesannya kayak energik gitu nggak sih? Gitu. Ini sih boleh sih kalian coba. Parfum ini sebenarnya lebih cocok untuk dikenakan oleh perempuan gitu dibanding pria. Walaupun dari beberapa artikel atau misalnya review-review cepat yang gue lakukan gitu, sebenarnya si parfum Reef ini tuh ditulisnya unisex. Oke, untuk harganya sendiri, karena gue mesennya dari warung ijo ya, toko Pak Edi gitu. Parfum ini sebenarnya tuh agak unik juga. Kalau misalnya kita nge-search di Google gitu, ada beberapa seller yang menjualnya dengan harga dari kisaran 100 ribuan, ada yang 139 ribu, sampai ada yang ngejual harganya 300 ribuan gitu. Nah ini gue nggak tahu sebenarnya standar harganya dari si parfum Reef ini sendiri tuh berapa gitu. Karena ini gue dapetin dengan harga 239.000. Nah, cuma pertanyaannya balik lagi apakah ini worth ya, seperti yang tadi gue bilang, kalau emang kalian suka dengan bau yang fresh, terus juga pengen kesan yang lebih energik, ya kalian boleh nyoba sih dengan harga sekitar 200 ribuan lah, dan maksimalnya di 300 ribuan gitu. Ini oke kok, karena nggak yang wewangiannya tuh nggak yang cepat hilang juga gitu. Tapi kalau misalnya emang kalian ingin wewangian yang menimbulkan kesan elegan gitu kan, terus yang kayak anggun banget, kayaknya ini bisa di skip dulu, oke?
Dan kalau misalnya kalian punya ide atau saran untuk nextnya review ini dong kak gitu, review barang ini dong kak dari artis ini kak, kalian langsung tulis aja di kolom komentar di bawah karena pasti bakal gue baca sama teman-teman di belakang kamera gitu yang tidak kasat mata. Jadi kalian langsung tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya emang kalian suka dengan video seperti ini, klik tombol like aja gitu. Kalau emang nggak suka, nggak apa-apa di dislike. Tapi kalau misalnya ada teman-teman kalian yang emang kebetulan nih ya, lagi nyari parfum apa ya, gue pengen nyobain parfum yang kesannya ini, mungkin video ini bisa kalian share ke teman kalian supaya bisa jadi referensi tambahan untuk mereka juga. Oke? So, gue Nathan pamit. Thank you for watching and see you on whatever next video.